Halo, dosen dan asisten dosen PST 1, serta teman-teman yang melihat video ini. Kami dari kelompok A4 yang beranggotakan Menino Leon, Stephen Alexander, dan saya Selina Febrianti, akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai apa yang sudah kami kerjakan pada mata kuliah perancangan sistem terintegrasi 1 selama 1 semester ini, dan produk yang kami pilih adalah tangkringan burung. Next. Dimulai dari unit 1, pengkajian potensi pasar. Next. Untuk deskripsi produk, tangkringan burung adalah perlengkapan hewan peliharaan, khususnya burung, yang berfungsi untuk burung bertengger. Dan sebelum kami menentukan satu produk yang akan kami gunakan, kami mencari juga 10 macam alternatif produk, di mana gambarnya dapat dilihat pada tampilan tersebut. Next. Kemudian populasi observasi kajian permintaan, target populasinya adalah masyarakat di komunitas pencinta burung dan masyarakat umum yang menyukai atau memelihara burung. Dan area populasinya adalah seluruh Indonesia atau skala nasional. Next. Kemudian untuk karakteristik data, itu terdiri dari 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, itu kami dapatkan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, dan untuk sumber data sekunder, kami dapatkan dari data pencarian dari website Google Trends dengan kata kunci tangkringan burung. Next. Kemudian metodologi dan metode pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama adalah menghitung jumlah responden dengan menggunakan rumus Slovin, kemudian kami membuat kuesioner online, lalu menyebarkan kuesioner online, menerima data dan jawaban dari responden, kemudian merekam jawaban dari responden. Next. Setelah kami mendapatkan hasil kuesioner, kami dapat visualisasikan dengan diagram, di mana dapat kami dapatkan jenis kelamin responden yang paling banyak adalah laki-laki, kemudian kami juga mendapatkan usia responden, domisili asal dan domisili sekarang, kemudian apa prioritas yang paling prioritaskan oleh konsumen atau responden untuk membeli tangkringan burung, di mana yang paling diprioritaskan adalah fungsi, kemudian pilihan produk yang paling banyak jatuh pada jenis 1, dan perbandingan rentang harga yang paling banyak dipilih adalah Rp400.000 hingga Rp500.000. Next. Kemudian untuk USP, itu terdapat roda yang berada di bawah tangkringan, terdapat tempat untuk meletakkan wadah makanan dan minuman, memiliki tangga, ada tempat menampung kotoran, ada atap sebagai pelindung, dan produk dapat dibongkar pasang. Next. Untuk strategi kompetisi produk, ini berada pada strategi diferensiasi dengan golongan menengah sampai dengan atas, di mana kisaran harganya Rp400.000 hingga Rp500.000, dan yang dilakukan adalah memperluas target pasar ke perusahaan reseller, pet shop, pasar hewan, hingga komunitas pencinta hewan. Next. Kemudian masuk ke unit 2, yaitu perancangan produk fase 1. Next. Yang dilakukan pertama adalah membuat pohon tujuan atau objective tree, di mana ini kami dapatkan berdasarkan preferensi konsumen di unit 1 dengan kode yang sudah tertera dan keterangan preferensinya, di mana P1 adalah tempat kotoran mudah dicopot dan dibersihkan, P2 material kuat dan tahan karat, P3 bahan tangkringan tahan panas, P4 hasil las harus halus agar tidak melukai kaki burung, P5 perlindungan burung dari cuaca, P6 warna beragam, P7 mudah dipindah-pindah, P8 mudah disimpan, dan P9 biayanya tidak terlalu mahal. Next. Kemudian untuk fungsi tujuan, terdapat black box, transparent box, dan penetapan fungsi. Next. Kemudian untuk penetapan spesifikasi, ada tujuan dan kriterianya. Tujuan yang pertama, performansi penggunaan. Kriterianya tangkringan burung mudah dipindah-pindah karena memiliki 4 buah roda. Untuk tujuan estetika, kriterianya pemilihan warna yang menarik dengan kombinasi 2 warna dan penambahan 1 buah atap pelindung.
Kemudian tujuan ukuran, dimensi produknya sekitar 65 kali 45 kali 100 cm. Dengan tujuan kebersihan, itu kriterianya produk mudah dibersihkan, di mana terdapat satu buah penampung kotoran yang mudah dibongkar pasang. Tujuan biaya produk, itu kriterianya tentang harga yang dipilih 400 hingga 500 ribu rupiah. Kemudian tujuan daya tampung, itu kriterianya kurang lebih 8 kg. Next. Kemudian inovasi produk, itu yang pertama pemberian atap, kemudian komponen produk mudah dibongkar pasang, dan pemilihan warna yang menarik. Next. Masuk ke unit 3, perancangan produk fase 2. Next. Pertama ada metodologi pemilihan material, di mana flowchart-nya dapat dilihat pada tampilan tersebut, dan sumber-sumber dataset materialnya kami dapatkan dari MathWeb, BlueScope Steel, CMC, dan Minex. Next. Setelah mendapatkan dataset dari sumber-sumber tersebut, kami melakukan perbandingan material, di mana di sini kami membandingkan properti aluminium alloy 1100 dan alloy 201 stainless steel, dan juga membandingkan properti galvanis dan galvalum dengan properti yang tertera sebagai berikut. Next. Kemudian untuk alternatif material, itu jumlah alternatif yang kami dapatkan 8, dan kami memilih 4 alternatif, yaitu alternatif ke-1 dengan kombinasi aluminium alloy 1100, galvalum, dan kemudian aluminium alloy 1100. Alternatif kedua, kemudian alternatif ke-5, dan alternatif ke-6. Next. Dari keempat alternatif tersebut, kami melakukan matriks evaluasi dan didapatkan jumlah atau total utility yang paling banyak ada pada alternatif 2, sehingga kami memilih alternatif 2. Next. Selanjutnya ada bill of material atau BOM yang terdiri dari 4 level. Next. Kemudian, untuk unit 4 mengenai perancangan produk berbasis antropometri, terdapat berikut merupakan topik bahasan yang akan dibahas, yaitu data antropometri produk, analisis ergonomi produk, hasil desain produk berbasis antropometri. Dan pada data antropometri pertama yang digunakan adalah tinggi pinggang yang digunakan untuk mengukur tinggi proporsional untuk tangringan punggung agar saat mendorong pinggang pengguna tidak sakit. Kemudian, data antropometri yang digunakan berikutnya adalah tinggi mata kaki, TMK, yang digunakan untuk mengukur tinggi dudukan roda, di mana terdapat 4 buah roda di buah tangkringan. Kemudian, jangkauan tangan yang digunakan untuk mengukur panjang optimal untuk tangkringan burung, khususnya pada saat pengguna akan mengambil wadah kotoran. Yang keempat adalah lebar telapak tangan dari ibu jari yang digunakan untuk mengukur panjang anak tangga agar tangan atau jari pengguna tidak terjepit saat memasang part tersebut. Untuk analisis ergonomi produknya, produk pertama adalah tinggi tangkringan, data antropometri yang terkait adalah tinggi pinggang, dan persentil yang sesuai adalah P95 dengan ukuran 105,78 cm. Kebutuhan kelonggarannya digunakan untuk kemudahan manufaktur dengan ukuran kelonggaran sebesar 0,28 cm dan menghasilkan ukuran final sebesar 106 cm. Kemudian pada tinggi dudukan roda, data antropometri yang terkait adalah tinggi mata kaki, di mana persentil yang sesuai adalah P95 dengan ukuran awal 8,96 cm, dan kebutuhan kelonggarannya adalah untuk keamanan penggunaan, sehingga memiliki ukuran kelonggaran sebesar 1,04 cm, dan menghasilkan ukuran final sebesar 10 cm. Panjang tangkringan, data antropometri terkaitnya adalah jangkauan tangan dengan persentil yang digunakan adalah P50, untuk ukuran awalnya adalah 79,22 cm, dengan kebutuhan kelonggaran kenyamanan manufaktur, ukuran kelonggarannya adalah 0,8 cm, dan ukuran finalnya adalah 80 cm. Panjang anak tangga,
Data antropometri terkait yang digunakan adalah lebar telapak tangan dari ibu jari, persentil yang sesuai adalah P95 dengan ukuran awal 10,4 cm, dan kebutuhan kelonggarannya digunakan untuk kemudahan manufaktur, dan memiliki ukuran kelonggaran sebesar 0,6 cm, sehingga menghasilkan ukuran final sebesar 11 cm. Kemudian pada hasil desain produk berbasis antropometri, yang pertama adalah efektif, di mana efektif akan terpenuhi jika fungsi produk tercapai, yaitu dapat mampu menampung burung peliharaan untuk bertengger. Kemudian aman, yaitu penyesuaian panjang anak tangga dengan data LTB, sehingga tangan atau jari pengguna tidak terjepit saat memasang part anak tangga. Kemudian penyesuaian tinggi dudukan roda dengan data TMK, sehingga kaki pengguna tidak terjepit atau tergesek. Kemudian pada aman ini adalah pengelasan yang rapi membuat burung dan konsumen tidak terluka. Pada sehat, sehat akan terpenuhi ketika kemudahan proses pembersihan produk tangkringan burung karena dapat dibongkar pasang. Kemudian nyaman, penyesuaian tinggi tangkringan dengan data TBG sehingga pengguna nyaman saat memindahkan produk. Penyesuaian panjang tangkringan dengan data CKT sehingga pengguna nyaman saat mengambil wadah kotoran. Kedua hal tersebut disesuaikan agar pengguna tidak mudah lelah atau letih ketika menggunakan produk. Kemudian efisien, tangkringan burung yang cepat dan mudah dalam memindahkan karena terdapat 4 buah roda di bawah tangkringan burung. Berikut merupakan visualisasi desain dari tangkringan burung dengan menggunakan perangkat lunak SolidWorks, dan berikut merupakan gambar yang dapat dilihat pada layar. Pada unit 5, mengenai pemilihan dan perancangan proses, terdapat 5 topik bahasan. Berikut merupakan part make or buy. Kemudian, untuk mesin dan tools yang digunakan, pada prefabrikasi terdapat departemen cutting dengan nama mesin sesuai yang ada pada layar. Kemudian pada fabrikasi terdapat departemen drilling dan bending yang dapat dilihat pada layar juga. Kemudian pada assembly terdapat departemen assembly, untuk nama mesin dan area kerjanya juga dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan peta proses operasi untuk prefabrikasi. Selanjutnya ada peta proses operasi untuk fabrikasi. Kemudian untuk berikutnya adalah assembly chart. Untuk data produksinya sendiri, demand side, laju permintaan pada performa atau data sekunder, laju permintaannya adalah 12 unit per jam, untuk takt time-nya adalah 0,0843, kemudian untuk laju produksinya adalah 12 unit per jam, waktu siklusnya adalah 0,081 jam per unit, untuk laju produksi aktualnya adalah 12, dan kapasitas produknya sebesar 22.774 dengan penentuan waktu produksi sesuai pada layar. Kemudian yang kedua, pada data forecasting 30 tahun dari 2021 sampai 2050, untuk laju produksinya, untuk laju permintaannya adalah sebesar 12 unit per jam, untuk takt time-nya sebesar 0,0863 jam per unit, dan laju produksinya adalah 12 unit per jam. Untuk waktu siklusnya adalah 0,081 jam per unit, laju produksi aktualnya adalah 12, dengan kapasitas pabrik 22.237 unit per bulan. Untuk penentuan waktu produksinya dapat dilihat pada layar. Kemudian ada unit 6, yaitu tentang perancangan stasiun kerja. Next. Untuk data antropometri yang
digunakan pada fasilitas kerja ini ada yang pertama ada jangkauan tangan atau JKT yang digunakan untuk mengukur jarak antara mesin fasilitas kerja dengan pekerja. Kemudian untuk mendapatkan kemudahan untuk meletakkan part yang sudah dilakukan pengoperasiannya. Kemudian untuk data antrometer selanjutnya yaitu lebar telapak tangan atau LTT yang digunakan untuk beberapa operasi yang digunakan mengukur genggaman tangan yang digunakan untuk menggenggam peralatan dalam fasilitas kerja. Kemudian ada tinggi siku berdiri atau TSB yang digunakan untuk mengukur ketinggian mesin dengan pekerja dan mengukur ketinggian meja yang digunakan sebagai work center dalam melakukan beberapa operasi. Kemudian ada panjang rentang tangan atau PRT yang digunakan untuk dapat memberi perhitungan lebar dari meja sehingga pekerja yang menggunakan meja untuk operasi dapat bekerja dengan nyaman dan baik. Next. Nah, berikut ada desain dari fasilitas kerja yang sudah dibuat. Terdapat ada meja kerja, metal horizontal CNC, vertical deep hole drilling, mesin las, mesin bending, impact bench, metal sewing mesin, dan mesin las. Untuk diagram fasilitas kerjanya pada setiap departemen atau setiap mesin dapat dilihat pada layar. Next. Untuk selanjutnya bisa dilihat diagram fasilitas kerjanya. Next. Nah, untuk manekin yang digunakan pada departemen dapat dilihat di layar, yaitu ada manekin departemen cutting, ada manekin departemen bending, manekin departemen drilling, dan manekin departemen perakitan atau assembly. Next. Nah, untuk analisis rula pada setiap departemen dapat dilihat langsung dari layar. Yang pertama ada manekin departemen cutting, kemudian ada departemen bending. Next. Di selanjutnya ada departemen perakitan dan departemen drilling. Kemudian ada unit 7 yang yaitu tentang manufakturan dari produknya. Next. Untuk proses manufaktur ini kami memilih part kritisnya itu yaitu tenggeran burung dengan dimensi diameter 15 mm kali 600 mm dan gambarnya dapat dilihat pada layar. Next. Nah, mesin and tools yang digunakan saat fabrikasi itu yang pertama ada cutting wheel yang spesifikasinya dapat dilihat pada layar. Kemudian ada gerinda tangan yang spesifikasinya juga dapat dilihat di layar. Kemudian ada meteran, ballpoint, dan kikir besi. Next. Nah, untuk rencana proses manufaktur itu yang pertama adalah menentukan jumlah spesimen yang akan dibuat dengan menggunakan rumus Slovin. Kemudian untuk melakukan pencarian material pipa aluminium dan mencari bengkel yang akan digunakan untuk melakukan proses fabrikasi dari part kritis yaitu tenggeran burung. Kemudian ada melihat mesin apa saja yang digunakan untuk fabrikasi dan kesediaan bengkel untuk melakukan fabrikasi tersebut. Nah, yang terakhir ada menentukan biaya yang diperlukan untuk proses fabrikasi part tenggeran. Next. Berikut merupakan video proses manufaktur.
proses manufaktur terdapat evaluasi yang sebenarnya pada proses unit 5, yaitu pemilihan proses unit 5 dengan menggunakan mesin metal sewing mesin yang digunakan untuk melakukan pemotongan terhadap pipa aluminium. Tetapi pada bengkel tidak mempunyai mesin tersebut dan menggunakan mesin cutting wheel yang memerlukan penghalusan. Nah, di sini diperlukan tambahan proses yaitu penghalusan dikarenakan pada unit 5 itu menggunakan metal sewing mesin yang memiliki hasil yang sudah halus dan tidak memerlukan adanya penghalusan pada ujung pipa yang sudah dipotong. Next. Nah, dari rincian dari part kritis yang sudah dibuat ini terdapat rincian biaya, yaitu yang pertama ada material dari pipa aluminium 1100 dengan dimensi 15 mm dikali 3000 mm dengan kebutuhan yaitu 10 dengan harga 450.000. Kemudian untuk fabrikasi dari pemotongan tanknya part kritis ini dengan dimensi hasilnya itu diameter 15 mm dikali dengan 600 mm untuk panjangnya sebanyak 50 dengan harga Rp50.000. Kemudian untuk total dari pembuatan part kritis ini yaitu Rp500.000. Sekian presentasi dari kelompok A4. Maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih.